sebagaimana diketahui bahwa yang namanya media dan pekerja media atau wartawan, kalau kita tilik dalam sejarah pergerakan maupun dalam misi kemerdekaan ini, perannya sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita lihat mulai yang pertama kali media-media di Indonesia pada zaman Belanda itu, waktu itu media Bromartani yang pertama kali yang berbahasa Jawa kena delik pers seperti itu, hanya gara-gara nyindir sedikit Residen Solo waktu itu tahun 1800-an gitu. Kena delik pers, kena delik pers. Karena memang Belanda waktu itu represif sekali terhadap media. Karena apa? Pengaruh media itu sangat luar biasa. Ya, jadi Napoleon itu sampai mengatakan pena itu goresan pena itu sama dengan pedang kan gitu ya. Lalu sebab itu ini menunjukkan betapa peran itu sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itulah setiap rezim yang berkuasa itu selalu ingin menguasai media. Ya, dan media itu karakternya adalah media yang idealis, itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu tidak pernah memihak siapapun. Ya, kebenaran ya kebenaran. Ya. Jadi yang diperjuangkan adalah kebaikan dan kebenaran. Kalau kita pilih kenapa media itu lahir, karena otoritarian, rezim-rezim yang berkuasa. Demikian juga di Indonesia kalau kita lihat, ketika Indonesia berjuang bersama-sama dengan pejuang, oleh sebab itulah media pada waktu itu namanya aja misalkan Indonesia Merdeka, kedaulatan rakyat seperti yang di Jogja itu sampai sekarang ada Merdeka. Jadi namanya aja menunjukkan bahwa apa visi politik redaksi yang akan diusung oleh sebuah media. Namanya aja sudah menunjukkan kemana, arahnya kemana politik redaksinya. Kemudian ketika Indonesia merdeka, bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan. Itu fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa media mempunyai peran yang sangat besar. Yang media pro Belanda ingin status quo mempertahankan, sedangkan media-media yang pro republik bagaimana berjuang untuk kemerdekaan. Namun fakta sejarah juga menunjukkan bahwa ketika Indonesia diperoleh kedaulatan, Belanda kemudian mengakui kedaulatan sekitar tahun 50-an, pers mulai kritis terhadap penguasa. Ini fakta sejarah kalau dengan baca. Akhirnya Pak Karno merasa risih waktu itu, dikritik, di ini dan seterusnya. Apa yang terjadi kemudian? Pak Karno kemudian memberangus media. Jadi zaman Pak Karno itu juga ketat, begitu berserabangan dengan pemerintah, kritik pemerintah kemudian dipenjarakan. Mokhtar Lubis dan seterusnya, dengan bisa belajar dari sejarah. Sampai kemudian Kos Plus itu nyanyi lagu-lagu yang model Beatles saja dilarang di Pak Karno. Kita tahu bahwa Kos Plus itu pernah dipenjara bukan karena kritik, hanya nyanyi, kan gitu ya. Hanya nyanyi aja di penjara di Pak Karno. Itu fakta sejarah. Nah, oleh sebab itulah kemudian ketika Pak Karno jatuh diganti Presiden Soeharto, keluar Undang-Undang 11 tahun 66 pasal 4 menyebutkan bahwa pers bebas dari sensor dan pembelajaran. Jadi setiap rezim yang berkuasa itu awalnya ingin bahwa bebas, ujung-ujungnya adalah mengatur, gitu ya, karena tidak mau dikritik dan seterusnya. Nah, kemudian supaya dapat dukungan, Pak Harto membuat undang-undang itu, pasal itu kemudian menjamin bahwa tidak akan ada sensor, tidak ada bredel, Tapi ketika Malari tahun 75 muncul, anti Jepang waktu itu, apa yang terjadi? Habis itu pasti diatur sedemikian rupa ketat. Zaman Pak Harto itu, yang namanya radio aja nyiarkan berita tidak boleh. Harus relay dari RRI, maaf nih RRI mana ya kan? Jadi sehari itu radio swasta itu relay RRI 16 kali sehari untuk berita.
Jadi tidak boleh radio itu membuat berita sendiri, tidak boleh. Isinya pokoknya wayang, guyon-guyon, apa itu, lagu permintaan lagu-lagu dan seterusnya. Informasi-informasi ya, kesehatan dan seterusnya. Berita tidak boleh. Ya, tidak boleh. Begitu ketatnya zaman Pak Karno itu. Kalau penjenengan lihat ya, kenapa RCTI itu, maaf ya, saya menyebutkan RCTI itu ada program seputar Indonesia. Ya. Kenapa itu? Ya, ada program namanya seputar Indonesia. Ya, seputar Indonesia. Jadi seputar Indonesia itu hanya untuk ngakali aja. Ya, waktu itu karena itu aku anaknya Pak Harto. Ya, aturannya tidak boleh berita, makanya terus dibuat seputar Indonesia. Kalau ditanya, loh, itu berita bukan mungkin seputar Indonesia. Gitu. Jadi ceritanya gitu. Jadi ngakal-ngakali, misalkan pukul ya, kalau pukul sudah reformasi. Pukul itu bukan empat mata, itu kan ada melanggar ya, oleh KPI dilarang ya. Terus diganti bukan empat mata. Indonesia itu pokoknya pinter mengakali gitu ya. Jadi sejarahnya gitu ya. Nah, setiap rezim yang berkuasa selalu ingin gitu ya. Ketika kritis, coba jangan nanti urut ya. Nanti kalau tak terangnya awakku tak ngocok gitu ya. Jadi begitu ya. Ini fakta yang terjadi. Demikian juga ketika rezim-rezim penjenengan media di daerah, kemudian menghadapi rezim yang berkuasa, pemerintahan yang berkuasa, kok nggak bener, jenengan wajib kritik. Ya, termasuk saya jenengan kritik silahkan. Ya, saya dengan senang hati. Apa jenengan pernah tak telepon? Enggak pernah kan? Ya, tapi ya jangan nemen-nemen gitu ya. Wartawan itu harus cerdas, gitu. Wartawan cerdas. Misalkan ya. Itu bukan di media ya, di medsos saya dikirimi misalkan Bupati Magetan ini deal sama pengusaha, Masya Allah, batin saya gitu ya. Bayangkan kita, saya kadang-kadang mohon maaf ya, aku ini nggak pernah punya niat nggak baik aja juga neknya boleh ya. Nek saya ini punya niat nggak baik, silahkan kritik, ya silahkan gitu ya. Saya punya kelemahan biasa, ya saya manusia biasa punya kelemahan. Tapi insya Allah saya tidak akan kasarnya itu keluar dari apa yang sudah saya sampaikan. Gitu. Ya, bahwa saya ya betul-betul di Magetan ini ingin berbuat baik, ya, ingin kebaikan. Ya, selain di pikiran saya selain itu tidak ada. Ya, enggak ada. Nah, oleh sebab itulah kemudian wartawan itu harus cerdas dalam menyikapi ini semua. Ini rezim ini benar atau enggak dan seterusnya, gitu ya. Demikian juga penjenengan kalau ada dinas atau kepala desa atau pak camat, kalau enggak benar kritik, saya mau terima kasih. Nah, perlu enggak usah ini inspektorat itu dibubarnya jenengan jadi awasi, kan gitu. Ya. Lebih senang kan gitu. Jadi lebih cepat saya. Apakah saya kalau jenengan enggak? Ya, saya justru terima kasih. Jenengan kalau memberi WA ke saya, kalau misalkan enggak saya balas, bukan berarti Pak Pranoto kok enggak memperhatikan. Tak perhatikan, langsung tak terus nih. Nah, karena pekerjaan saya banyak kan enggak mungkin jawab sito apa? Ya, kan enggak mungkin, gitu ya. Nah, ini mesti saya tindak lanjut. Ya pasti saya tindak. Karena apa? Karena demi kebaikan. Ya, demi kebaikan. Ambil contoh yang sederhana aja. Saya punya program penghijauan di Trosono, ya, di Trosono. Terus kemudian setelah saya tanam 3 bulan, ya, ada yang unggah ke YouTube, ya, ya. Kemudian saya lihat, gitu ya. Bahwa itu pohonnya itu tumbuh tapi ada yang mati. Nah, begitu saya lihat gitu, saya terus ingat, oh iya belum turun tak indangi. Gitu. Saya langsung besoknya langsung ke sana, lihat gitu. Tetapi perlu saya sampaikan dengan demikian saya terima kasih.
Ya, saya lihat, tak pupuk, ya, terus tak kemudian ini. Alhamdulillah. Jadi kalau saya hitung itu 95% hidup yang kita tanam. 95%. Ya. Kemudian saya kemarin nanam di pinggir jalan itu, ya, terpapang itu. Seminggu kemudian, enggak ada seminggu ya, berapa hari kemudian saya Mas Mokes saya panggil, Mas Mokes, ayo lihat yang kemarin kita tanam. Ya, jadi pakai mobil dulu, gitu ya. Jadi mobilnya Mas Mokes, ya saya coba buktikan aja. Mas Mokes di sini, terus saya di sini. Ayo diurut, mulai yang pertama. Saya tinggal diting aja mati, ambruk. Kalau ambruk kadang-kadang saya turun tak terme ya. Segera disulami, mumpung masih hujan. Ya, jadi terus kemudian habis itu kemudian di media saya mantau gitu ada yang kritik, kemudian kenapa kok nggak ditanami durian? Maksudnya pinggir jalan tapi ya saya daripada tak jawab ya saya diam aja. Masa pinggir jalan ditanami durian? Iya tahu? Ya kan baca itu ya. Tapi tetap saya menghargai, tetapi saya tidak jawab. Itu bukan berarti apa, enggak jenengan aja yang jawab gitu ya, bukan saya gitu ya. Enggak apa-apa usul ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa di Magetan ini sudah kita buat klaster. Durian itu di mana? Di Gayam Pelausan, Poncol, terus kemudian Panean. Itu klaster. Jadi dulu itu kita maaf ya, kalau bantu bibit itu kan wis pokoknya tak kei, kemudian wis nang dia gitu. Enggak boleh begitu. Kita harus ada klaster-klaster pembinaan. Misalkan ya, kalau durian itu ya sebaiknya ditanam di Poncol, Pelausan dan Panean. Sudah, jadi PPL-nya nanti fokusnya ke situ, gitu ya. Daerah ini klaster apa, buah apa. Jadi saya itu sampai bilang sama Dinas Pertanian, gini loh caranya. Januari, Februari, Maret itu buah apa yang panen bulan itu. Terus April, Mei, Juni. Terus habis Juli, Agustus, September. Terus dan sehingga sepanjang tahun itu Magetan ada buah, selain ada buah yang buah sepanjang tahun gitu. Jadi itulah sehingga kita lihat fokus. Misalkan jeruk itu mana? Sukomoro, Bendo, Kawedanan, Paceran, misalkan gitu. Jadi kalau bantu bibit jeruk pamelo ya ke situ aja. Engko kono dikei. Yang cocok kan di situ ada klaster. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan kepada jenengan ya. Terus kemudian juga perlu saya sampaikan juga program-program saya terpaksa tertunda karena COVID. Ya, kita tahu semua bahwa anggaran itu luar biasa. Yang habis APBD itu kasarnya habis untuk COVID. Setahun itu 100 sekian miliar. Ya, itu kalau untuk jalan itu wis alus kabeh itu Magetan itu. Tapi tetap terpaksa kita tunda. Kenapa? Karena adanya lebih urgen. Kita harus menyelamatkan masyarakat. Ya. Dan penjenengan kalau lihat apa yang kita lakukan, bukan saya enggak ya, kita flashback ke belakang. Magetan adalah pertama kali yang kena COVID, ya kan? Magetan bersama dengan Surabaya dan Malang. Tanggal 11 Maret, saya ingat betul, ya, tanggal 11 Maret. Belum ada arahan dari pusat, cari masker susah, APD susah dan seterusnya. Nah, arahan petunjuk belum ada, informasi di media sosial kesana kemari, ya, lebih banyak luarnya daripada yang informasi yang benar dan seterusnya. WHO aja arahannya masih umum gitu ya, dan seterusnya. Karena memang virus baru kita. Tetapi saya terus terang aja belajar dari buku-buku ya, bahwa dulu flu Spanyol itu tahun 1918 pernah masuk di Madiun. Korbannya jauh lebih banyak.
teknologi belum berkembang seperti sekarang ini, ya sampai menguburkan korban itu tahun 1918 itu antri, ya saking kewalahannya waktu itu. Nah, kemudian apa yang saya lakukan di Magetan? Kalau penjaringan perhatikan, ya perhatikan. Apa saya pernah melakukan lockdown di Magetan? Enggak kan? Enggak. Karena apa? Karena saya punya keyakinan bahwa saya tidak boleh menangani COVID ini terlalu bisa berdampak terlalu dalam kepada ekonomi sejak awal. Ya, saya melakukan isolasi skala mikro di RT, ya kan? Mojokerto, Sumatera, itu pertama kali kita. Dan ini jejak digital juga tidak bisa dihilangkan. Saya pernah di demo di Jalan Sumatera, ya kan? Itu kan sebenarnya bisa lihat itu, ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa bagi saya karena memang itu aspirasi, ya aspirasi. Kita belum ada petunjuk dan seterusnya. Tapi saya membuat perisolasinya skala mikro. Alhamdulillah sekarang kan dijadikan model. Sekarang PPKM skala mikro. Saya nggak pernah mau lockdown. Jenengan kan dulu tanya, Pak Roto kapan lockdown? Kapan lockdown gitu? Iya nggak? Kalau jenengan ingat, iya kan? Saya kan sering gitu. Kapan lockdown? Ya kan gitu. Kalau jenengan lihat Sarangan, paling akhir kita tutup di antara tempat wisata yang lain, iya kan? Iya. Nah, kita masih ingat, ya Mas Cahyo, orang jualan Magetan itu jualan di kabupaten sebelah aja nggak boleh, ada surat edarannya. Kan gitu kan? Saya diuji-uji sama, bukan diuji-uji, didorong, kan sama teman-teman. Pak Prawoto, Pak Bupati, dibalas Pak. Lah kalau bocah cilik aja. Iya kan? Iya nggak? Kan gitu. Ya, jadi kita menangani ini harus dengan sains, bukan common sense. Ya. Oh, penularannya kayak gini, makanya langkah yang kita ambil harus begini. Ini harus begini, harus begini, harus begini. Coba jangan lihat, misalkan PCR, alhamdulillah kita termasuk yang pertama di Jawa Timur di ya, kita beli tempat operasi khusus COVID di Etajenan Madiun, kita juga yang pertama. Ya, kalau Sudono sudah lama punya karena memang punyanya provinsi, ya sudah lama sebelum COVID sudah punya. Ya, tapi kita langsung antisipasi. Begitu ini saya maaf. Sampai kalau penjenengan ingat, ya sampai saya punya prediksi yang paling buruk waktu itu. Kalau seandainya nanti yang korbannya banyak, itu maaf ya, bukan kita di Dimongso gitu ya. Tempat-tempat untuk pemakaman mestatik itu kita gali, sudah kita lubangi itu dulu. Ya, kita lubangi. Mengantisipasi kalau ini nanti penularan, orang sudah tidak berani ngeduli, sudah kita siapkan. Ya, sampai ya. Kalau tidak percaya dengan lihat itu ya. Jadi ini upaya-upaya ya. Jadi menjadi sebuah pengalaman hikmah tersembunyi bagi kita semua di dalam penanganan COVID. Tetapi dalam perjalanan saya juga sedih. Ya, ini tugas jenengan juga menurut saya, ikut menenlighten, mencerahkan masyarakat. Masa zaman ini masih ada, ya seminggu yang lalu ada WA misalkan, ada warga kita dinyatakan COVID, sudah bergejala, sudah sesak, sudah panas. Ya, nggak mau bahwa ini adalah rekayasa RSUD, katanya di COVID-kan. Apa untungnya kita ini? Ya, masa sampai kayak gitu? Ya, berkembang di masyarakat bahwa orang COVID itu di COVID-kan. Untungnya apa? Gitu. Kok ya masih mempan ya gitu ya. Nah, sebab itu inilah pekerjaan kita semua untuk mencerdaskan masyarakat. Ya. Nah, jadi di satu sisi kita berjuang mati-matian untuk mencegah COVID, di satu sisi masih ada
ya informasi-informasi yang melemahkan itu. Ya, orang tidak mau dirawat ya karena di COVID kan katanya nanti dokternya dapat uang gitu. Kok ya ada? Tidak ada yang diuntungkan dari itu. Ya, jadi kita ini diperiksa setiap tahun itu, ya, setiap saat itu diperiksa apa ya uang yang dikeluarkan oleh pemerintah ini diperiksa, harus dipertanggungjawabkan. Itulah yang menjadi tugas kita bersama, ya. Selain tugas-tugas yang lain, kita menghadapi masa pandemi ini yang sangat luar biasa, yang menyebabkan sektor ekonomi semua terhenti, sektor pariwisata juga terpukul semuanya. Dan seterusnya banyak hal yang bisa kita bersama-sama. Kalau dulu media tahun 45 berjuang ya untuk mengusir penjajah, mari kita pada saat negara ini membutuhkan, mari kita bersama-sama berjuang ya untuk menyelamatkan masyarakat dari COVID-19. Jadi gitu. Itulah harapan kita ya, peran dan profesional ini perlu ya. Oleh sebab itu organisasi wartawan seperti BWI dan seterusnya itu bisa merekrut ya tenaga-tenaga atau wartawan itu semuanya apa? Wartawan itu profesional ya, wartawan itu profesional atau profesi ya. Profesi itu apa artinya? Profesi itu artinya bahwa orang yang bekerja di situ perlu keahlian khusus. Ya, profesi itu apa? Seperti dokter. Dengan itu sejajar dengan dokter. Ya. Kemudian advokat. Ya. Terus kemudian apa lagi? Yang profesi, perawat, profesi. Tidak bisa setiap orang jadi perawat. Ya. Jadi oleh sebab itu karena dia profesi ya kemudian pekerjaannya sangat mandiri, oleh sebab itulah kemudian dia diikat dengan kode etik. Makanya yang namanya profesi itu pasti punya kode etik kedokteran, kode etik advokat, kode etik wartawan Indonesia dan seterusnya. Kan gitu. Ya. Karena apa? Karena perlu keahlian khusus. Tidak setiap orang bisa jadi dokter, tidak semua orang bisa jadi perawat, advokat, harus melalui pendidikan khusus. Nah, rekrutmen ini diantaranya adalah menuju profesi itu, ya, menuju profesi itu, peningkatan, ya, karena tidak setiap orang bisa masuk sebagai wartawan, karena ini memang profesi yang sangat mulia, ya, menegakkan kebenaran, ya, substansi, ya, lahirnya media itu. Wartawan itu di situ. Nah, oleh sebab itu ketika penjenengan nanti masuk di PWI, ya, nanti pasti ada kode etik, ya, yang harus penjenengan tindak lanjuti, harus penjenengan pegang. Bagaimana menulis berita, bagaimana liputan, bagaimana dan seterusnya. Nah, oleh sebab itulah profesi ini adalah profesi yang sangat mulia. Organisasi ini adalah organisasi yang menaungi penjenengan untuk menuju profesionalisme, ya, sehingga nantinya ya media-media di Magetan ini ya semakin baik, ya, mencerahkan masyarakat bersama-sama. Seandainya nanti Magetan maju, ya, jenengan bukan hanya sebagai aksesoris, tetapi penjenengan adalah ikut ya di dalamnya dengan tugas pokok fungsi panjenengan sendiri. Nah, itulah yang kita harapkan, ya, kita berharap ya penjenengan menjadi wartawan yang profesional, ya, mudah-mudahan ya niat baik penjenengan ya selalu dicatat, ya, mendapatkan berkah ridho dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala.